Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mendengarkan perkataan Tan Yun, Jiali terkejut. Seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak menyangka Tan Yun sangat arogan di depannya. Tidak hanya Jiali berpikir seperti ini, tetapi juga Li Yongchang. Jiali menatap Tan Yun, mengulurkan satu jari dan berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, bahkan jika kamu ada 100, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Kemarahan Tan Yun semakin kuat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih jari Jiali. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan mematahkan jari telunjuk Jiali. Jiali menjerit kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang ada di depannya akan berani melakukan sesuatu seperti ini. Jiali mengeluarkan kekuatan abadi emas. Tinju kanannya menghantam dada Tan Yun. Saat Tan Yun menghela nafas, tinju kirinya terbanting dan menghantam tinju Jiali. Ditemani oleh suara keras, kabut darah memenuhi udara. Jari-jari yang terputus terbang secara horizontal. Seluruh kepalan tangan kanan Jiali hancur. Tan Yun merasakan kekuatan tirani mengalir ke lengannya. Kaki Tan Yun tergelincir. Kemudian dia mundur 3 langkah. Li Yongchang berkata, "Tan Yun, kau licik. Kau pasti menyembunyikan kekuatanmu." Pada saat ini, Jiali yang kehilangan tangan kanannya meraung seperti binatang buas. "Tan Yun, aku telah menghabisi banyak musuh di medan perang, tetapi kamu telah menghapus tanganku. Aku harus menghabisimu." Jiali menoleh ke belakang dan menatap 30 orang. Dia berkata, "Ayo cepat habisi Tan Yun." Li Yongchang menghilang dalam sekejap. Dia muncul di samping Jiali dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiali, jangan gegabah. Kita diperintahkan untuk menangkap Tan Yun dan kembali ke kamp militer. Jika kita menghabisinya sekarang, bagaimana kita menjelaskannya pada Mayor Jenderal?" Jiali menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu menghabisi Miao Wei?" Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Ya, itu benar. Lalu apa yang akan kalian lakukan?" Jiali berkata, "Miao Wei memiliki jabatan sebagai komandan 1000 prajurit. Maka dari itu, Mayor Jenderal akan memeriksamu. Sekarang kamu segera pergi ke kamp militer bersama kami." Suara Jiali keras menarik semakin banyak orang di jalan. Orang-orang memandang Tan Yun dengan simpati. Bahkan beberapa orang mengirim Tan Yun transmisi suara rahasia supaya Tan Yun jangan mengikuti mereka. Jelas, Tan Yun adalah orang baik di hati sebagian besar orang-orang itu. Pada saat ini Tan Yun melirik Jiali, Li Yongchang, dan prajurit lainnya. Tan Yun tertawa dan berkata, "Bagaimana jika aku bilang tidak?" Li Yongchang memelototi Tan Yun. Tan Yun mencibir dan berkata, "Kota abadi Xuanyuan memiliki 2 aturan utama. Satu adalah aturan militer yang digunakan untuk menahan, memberi sanksi, dan mengatur para prajurit. Yang kedua adalah peraturan kota. Miao Wei mengenakan jubah hitam. Dia masuk ke pavilion Sisu Zentian dan mencoba menghabisiku. Tetapi aku justru menghabisinya. Menurut peraturan kota, apa kesalahanku?" Begitu Tan Yun mengucapkan kata-kata ini, ada semburan teriakan di antara puluhan ribu orang. Bos Tan tidak melakukan kejahatan. Bos Tan menjual barang-barang dari Subo Xiangge dengan diskon 10%. Bos Tan adalah orang yang baik. Bahkan jika kalian adalah prajurit, kalian tidak dapat menangkap orang baik. Itu benar, itu benar. Bos Tan adalah orang yang baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kalian menangkapnya?" Li Yongchang tiba-tiba melepaskan aura hukum abadi tingkat ke-12 dan berkata, "Siapapun yang berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Tiba-tiba puluhan ribu orang terdiam. Tan Yun melangkah keluar dari pavilion Sisu Zentian dan berkata, "Apa yang kalian takutkan? Baiklah, aku akan memberi kalian hadiah." Chuxia mengikuti Tan Yun keluar dan berkata, "Bos, berapa hadiahnya?" Tan Yun bertanya tanpa ragu, "Berapa banyak batu abadi yang kita miliki?" Chuxia berkata, "Bos, sekarang hanya ada 630.000 batu abadi tingkat menengah yang tersisa." Puluhan ribu orang menjadi kegirangan ketika mendengar jumlah batu abadi yang dimiliki oleh Tan Yun.
Mereka mengharap Bos Tan semakin berkuasa, lalu bisa memberikan mereka banyak hadiah. Namun, pernyataan Tan Yun selanjutnya membuat puluhan ribu orang semakin mendidih. Tan Yun melirik Li Yongchang dan Jia Li, lalu dia berkata, "Semua akan aku berikan pada kalian." Orang-orang berteriak, "Bos Tan adalah pria yang baik." Beberapa saat kemudian, langit di atas kepala Tan Yun sesak dengan ratusan ribu orang. Chuxia berteriak dengan suara keras, "Kalian semua tahu keluhan antara Miu Mansion, Shubao Xiange, dan Pavilion Sisu Zentian. Bosku Tan Yun tidak melakukan kesalahan, tetapi para prajurit ini ingin membawa pergi bosku. Katakan apakah bosku bersalah atau tidak?" Ratusan ribu orang berkata serempak, "Tidak bersalah." Chuxia mengeluarkan cincin abadi, dan batu abadi tingkat menengah berserakan. Setelah menangkap batu abadi, ratusan ribu orang dengan bersemangat berkata, "Bos Tan, kamu tidak bersalah. Bos Tan, jangan takut. Kami akan bersaksi untukmu." Li Yongchang mentransmisikan suara pada Jia Li. "Apa yang harus kita lakukan? Menurut aturan kota, militer tidak memiliki hak untuk menangkap orang." Jia Li berkata, "Li Yongchang, apa yang kamu takutkan? Kita diperintahkan untuk bertindak. Jika sesuatu terjadi, Mayor Jenderal yang akan menyelesaikannya. Sekarang kita hanya perlu menangkap Tan Yun." Setelah Jia Li mengirim transmisi suara ke Li Yongchang, dia berkata dengan keras kepada para prajurit, "Orang-orang ini dibutakan oleh batu abadi. Sekarang dengarkan perintahku. Tangkap Tan Yun dan bawa kembali ke kamp militer." Setelah perintah, Jia Li meraung, "Sekelompok semut pergi dari sini. Siapapun yang berani membuat masalah lagi akan menanggung akibatnya." Ratusan ribu orang menjadi diam, seolah-olah mereka tidak berani berbicara. 30 perwira dan 300 prajurit berjalan menuju Tan Yun dengan agresif. Tan Yun menjentikan lengan kanannya. Seutas kekuatan membuat garis di tanah. Tan Yun berkata, "Siapapun yang berani melangkahi garis ini akan kehilangan kaki mereka." Mendengarkan hal itu, Jia Li, Li Yongchang, 30 perwira, dan 300 prajurit benar-benar marah. Sementara ratusan ribu orang terkejut. Tujuan Tan Yun adalah membuat marah Li Yongchang, Jia Li, dan para bawahannya. Hanya dengan membuat marah mereka, Tan Yun bisa memiliki alasan untuk menghabisi mereka. Tan Yun tidak bodoh. Dia tahu bahwa tujuan dari para prajurit untuk menangkap dirinya dan membawanya ke kamp militer. Jia Li berteriak dengan marah, "Cepat serang dia!" Para prajurit menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul di langit. Tan Yun mengeluarkan pedang Dewa Hongmeng Jini. Tan Yun melewati para prajurit dengan kecepatan tinggi. Tan Yun memotong kaki seorang prajurit yang terkenal dengan kejam dan acuh tak acuh. Dalam sekejap, darah menghujani jalan. Kaki patah berdarah jatuh di jalan. Ada gelombang yang bergejolak di hati para prajurit. Meskipun mereka mendengar bahwa Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah menjadi begitu kuat. Dalam sekejap mata, para prajurit kehilangan kaki mereka. Li Yongchang mengirimkan transmisi suara pada Jia Li. "Bahkan jika kita pergi bersama, mungkin kita bukan lawan Tan Yun. Ayo mundur dulu." Jia Li mengangguk dengan enggan. Li Yongchang mengeluarkan perahu abadi. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, hembusan kekuatan abadi melilit 330 orang yang kehilangan kaki. 330 orang terbang ke arah perahu abadi. Ketika Li Yongchang dan Jia Li menaiki perahu abadi, Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia tiba-tiba muncul di perahu abadi dan menusuk dada Jia Li yang tidak curiga. Jia Li yang kehilangan tangan kanannya. Meskipun dia lolos dari pedang fatal yang menusuk hati, tetapi dadanya masih tertusuk oleh pedang Tan Yun. Tan Yun memegang leher Jia Li dengan tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, menyebabkan bilahnya bergerak perlahan masuk lebih dalam pada dada Jia Li. Jia Li sangat kesakitan hingga pembuluh darah di wajahnya memar. Darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraung, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Li Yongchang di sebelah Jia Li membalik tangan kanannya dan menunjuk Tan Yun, "Tolong biarkan kami pergi." Tan Yun menatap Li Yongchang dengan dingin. Li Yongchang terkejut dan merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Tan Yun.
Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan ribu orang dan bertanya, "Aku bertanya kepada kalian, apakah Jiali baru saja mengatakan bahwa dia ingin menghabisiku?" Ratusan ribu orang mengangguk dan berkata, "Ya, memang." Tan Yun mengangguk dengan sangat puas, menatap Jiali dan berkata dengan muram, "Apakah kamu mendengar? Aku bukan satu-satunya yang mendengar bahwa kamu ingin menghabisiku." Jiali berkata, "Tan Yun, kamu sangat hina. Apa yang aku katakan sebelumnya hanyalah gertakan saja. Tujuanku yang sebenarnya adalah untuk menangkapmu dan kembali ke kamp militer." Tan Yun meraih leher Jiali dengan tangan kirinya dan tertawa dengan keras. "Maaf, aku menganggapnya serius. Oh, ngomong-ngomong, kamu mengabaikan aturan kota dan datang untuk menangkapku. Kalau begitu, menurut peraturan kota, aku akan menghabisimu." Tan Yun meremas leher Jiali dengan tangan kirinya, tepat setelah kepala Jiali terpenggal dan jatuh di atas perahu abadi. Tan Yun mengeluarkan pedang jini dari mayat Jiali, kemudian menusuk kepala Jiali yang sebelumnya telah jatuh. 12 jiwa abadi Jiali dihancurkan sebelum mereka terbang keluar. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menatap Li Yongchang, membuatnya mundur selangkah. Tan Yun berkata, "Siapa nama mayor jenderalmu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghabisimu sekarang juga." Li Yongchang berkata, "Mayor jenderal itu bernama Duan Tiande." Tan Yun berkata dengan dingin, "Apa ranahnya?" Li Yongchang berkata, "Dia di ranah pemurnian abadi tingkat keempat." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bawa pesan untuk Duan Tiande. Katakan padanya bahwa bawahannya meninggalkan kamp militer dan mencoba menghabisiku." Dengan mengatakan itu, Tan Yun mengambil pedang dan memotong sepotong kain dari jubah mayat Jiali. Kemudian menuliskan kata pada kain itu, "Tan Yun dari Pavilion Sisu Zentian mengajukan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande dalam 3 bulan kemudian." Setelah menulis pernyataan perang, Tan Yun memandang Li Yongchang dan berkata tanpa ragu, "Berikan ini pada Duan Tiande. Ngomong-ngomong, katakan padanya untuk tidak menyusahkanku lagi dalam 3 bulan. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya." Setelah berbicara, Tan Yun melirik para prajurit dan berkata dengan dingin, "Aku bisa saja menghabisi kalian hari ini. Alasan kenapa aku tidak menghabisi kalian, karena kalian sudah berjuang melawan musuh di medan perang. Ingat, di masa depan, jika kalian berani mengacaukan Pavilion Sisu Zentianku, kalian pasti akan mati." Setelah selesai berbicara, Tan Yun turun dari perahu abadi, mengepalkan tangannya dan tersenyum pada ratusan ribu orang. "Kalian semua telah menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Jika suatu hari Pavilion Sisu Zentian diselidiki, aku harap kalian akan bersaksi." Ratusan ribu orang mengangguk. Setelah Li Yongchang pergi menggunakan perahu abadi, orang-orang berkata, "Bos Tan, kemampuanmu untuk melompati tantangan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Bos Tan, kami sangat mengagumimu. Bos Tan, kamu adalah orang baik yang tidak takut pada kekuasaan. Tapi Bos Tan, Duan Tiande itu adalah jenderal di ranah pemurnian abadi tingkat keempat. Mengapa kamu menantangnya dalam pertempuran hidup dan mati?" Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kalian. Selain itu, aku punya berita bagus untuk diberitahukan pada kalian. Tolong bantu aku untuk mempromosikannya." Salah satu orang bertanya, "Bos Tan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku pasti akan membantumu." Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, 1 bulan kemudian, Pavilion Sisu Zentian akan resmi dibuka. Pada hari pembukaan, pil hukum tingkat tinggi akan dijual dengan harga 50 batu abadi tingkat menengah. Mendengarkan hal itu, ratusan ribu orang terdiam sejenak. Segera, seorang lelaki tua bertanya, "Bos Tan, pil hukum apa yang baru saja kamu katakan?" Tan Yun berkata dengan keras, "Pil hukum tingkat tinggi. Meskipun di kota abadi Xuanyuan dan bahkan di seluruh tanah terbengkalai belum pernah ada pil hukum tingkat tinggi, tetapi aku bisa membuatnya. 1 bulan dari sekarang, aku akan menjual setidaknya 1 juta pil sekaligus. Pada saat itu, semua orang dipersilahkan untuk datang." Kata-kata Tan Yun seperti ledakan yang telah membuat banyak orang kaget.
ada keributan di antara orang-orang. Bos Tan, bukan karena kami tidak ingin mempercayaimu, tetapi semua orang tahu bahwa di seluruh tempat terbengkalai tidak ada yang dapat membuat pil hukum tingkat tinggi. Asosiasi alkemis langsung di bawah pemilik penguasa kota juga tidak dapat membuatnya. Tetapi apakah kamu yakin bisa membuatnya? Menghadapi kebingungan semua orang, Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ikuti saja kata-kataku dan beritahu seluruh kota bagian luar. Kita akan mengetahuinya dalam sebulan." Kemudian, setelah semua orang setuju untuk membantu Tanyun dalam promosi, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Tanyun dan pergi. Sebelum pergi, banyak orang menyuruh Tanyun untuk berhati-hati dan waspada terhadap pembalasan. Dari mata banyak orang, Tanyun adalah orang baik. Tanyun dan Cusia berbalik dan memasuki paviliun Sisu Zentian. Sebuah suara terdengar, bawahan memberi hormat pada Bos Tan. Begitu Tanyun melangkah ke lobi di lantai pertama, dia melihat 10 orang di ranah hukum abadi tingkat ke-6. Xiao Yu dan Asyang juga membungkuk hormat kepada Tanyun. Pada saat ini, orang-orang ini khawatir dan bersemangat. Meskipun mereka mendapatkan gaji sebesar 3 kali lipat, tetapi mereka sangat takut akan pembalasan musuh. Yang membuat mereka bersemangat adalah bos mereka, Tanyun, sangat kuat. Tanyun melihat ekspresi 12 orang. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalian adalah orang-orangku dari pavilion Sisu Zentian. Kalian bisa melakukan sesuatu dengan tenang, tidak perlu khawatir tentang hal lain." Setelah itu, Tanyun kembali ke lantai 6 pavilion dan memasuki lantai pertama dari pagoda abadi. Tanyun berkata, "Duan Tiande, 3 bulan akan menjadi tanggal kematianmu." Setelah mengambil keputusan, Tanyun tidak segera berlatih. Dia harus menunggu pagoda suci abadi tingkat tinggi menjadi dingin sebelum mulai berlatih sambil membuat pil hukum. Sekarang Tanyun hanya memiliki 320.000 pil hukum tingkat tinggi di tangannya. Dia akan membuat lebih dari 1 juta pil hukum tingkat tinggi di bulan depan. Di pagoda abadi, waktu berlalu. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan 5 hari telah berlalu di dunia luar. Selama 5 hari ini, miliaran orang di seluruh kota bagian luar telah mendengar bahwa pavilion Sisu Zentian akan menjual pil hukum tingkat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa pil hukum tingkat tinggi memiliki godaan kuat bagi semua orang. Di hati semua orang, bahkan jika harga setiap pil 100 batu abadi tingkat menengah, mereka akan tetap membelinya. Apa yang membuat seluruh kota bagian luar semakin sensasional adalah surat pertempuran hidup dan mati Tanyun pada Mayor Jenderal Duan Tiande. Di benak kebanyakan orang, Tanyun terlalu sombong. Dia hanya akan menghancurkan hidupnya sendiri. Pada saat ini, Tanyun yang berada di lantai pertama pagoda abadi menunjukkan senyum tulus di pipinya yang tampan karena pagoda abadi suci yang dibuatnya telah dingin. Tanyun berkata, "Pengorbanan darah." Tanyun mengepalkan tangan kanannya dengan erat, memukul dadanya, dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian darah itu berubah menjadi kata-kata Hongmeng Supreme. Kata-kata yang terbuat dari darah dicetak ke dalam pagoda suci abadi yang berwarna-warni. Segera perasaan aneh memasuki hati Tanyun, seolah-olah pagoda suci abadi tingkat tinggi adalah bagian dari tubuhnya. Setelah keberhasilan pengorbanan darah, Tanyun berkata, "Semuanya keluar." Pada saat berikutnya, sosok di depan Tanyun sering berkedip, berubah menjadi Subing, Mengyi, Yukin, Xiao, Xianer, Ruoxi, Xinying, Xian, dan yang lainnya. Kemudian, 8 Raja Monster, Kera Iblis, Singa Naga Emas, dan Moer juga muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Suezian melihat ke pagoda suci abadi di depannya dan berkata, "Ada 66 lantai. Kakak ipar, apakah kamu yang membuat ini?" Yang lain juga memandang Tanyun. Tanyun menjelaskan sambil tersenyum, "Ini adalah pagoda abadi suci tingkat tinggi. Ada 66 lantai. Di setiap lantai, waktu 1 hari di dunia luar setara dengan 10 tahun di dalam pagoda." Mendengarkan hal itu, semua orang bersemangat. Setelah itu, Tanyun memberi setiap orang 12 pil hukum tingkat tinggi. Tanyun meminta semua orang untuk memasuki pagoda abadi suci.
Tanyun memasuki lantai 66. Shen Shubing dan istri Tanyun lainnya berada di lantai 65, 64, 63, 62, 61, 60 dan 59. Shui Xian, Murong Sisi, Toba Yingyi dan gadis lainnya memasuki lantai 51 sampai 58. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Shuangkong, dan Guan Xuankui. Mereka memasuki lantai 46 sampai 50. 11 monster. Mereka memasuki lantai 35 hingga 55. Setelah melakukan semua ini, Tanyun bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada 25 hari lagi sampai pembukaan pavilion Shishu Zentian. 25 hari di dunia luar, artinya 250 tahun di dalam pagoda abadi suci. Dengan pikiran yang teguh, Tanyun mengeluarkan 10.000 kuali pil dan ramuan. Tiba-tiba Tanyun memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Cusia, "Pergi ke toko lain dan belikan aku 10.000 kertas jimat." Di lobi di lantai pertama, setelah Cusia mendapatkan perintah, dia berkata, "Bos, kita tidak punya uang." Tanyun berkata, "Mari kita pinjam dari mereka terlebih dahulu. Kertas jimatnya juga murah." Setelah itu, Cusia meminjam uang dari temannya, kemudian membelinya 10.000 jimat di pasar dan memberikannya kepada Tanyun. Tanyun mengangguk puas dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga pavilion Shishu Zentian. Lalu lantai pertama pagoda abadi suci tingkat tinggi ini akan menjadi tempat kamu berlatih di masa depan." Ketika Cusia bersemangat, Tanyun memberi Cusia 12 pil hukum tingkat tinggi padanya. Adapun bisnis toko, Tanyun meminta Cusia untuk melatih Xiaoyu dan Asiang, membiarkan kedua saudara perempuan itu menjadi asisten tangan kanan Cusia. Cusia memegang 12 pil. Dia merasa ringan ketika dia berjalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya benar-benar membuat pil hukum tingkat tinggi. Di dalam lantai 66 pagoda abadi suci, Tanyun duduk bersila. Saat dia menutup matanya dan berkultivasi, dia melepaskan kesadaran abadinya dan mulai mengendalikan 10.000 kuali pil. Saat menyempurnakan pil, Tanyun juga menggunakan kekuatan abadi emas untuk membuat jimat abadi dengan cara yang misterius. Dengan ranah Tanyun, meskipun dia bisa membuat jimat abadi terhormat, dia tidak bisa menggunakannya karena ranahnya terlalu rendah. Oleh karena itu, Tanyun bermaksud untuk membuat jimat abadi 9 guntur pemecah surga. Jimat itu setara dengan pukulan penuh dari orang di ranah hukum abadi tingkat ke-12. Tujuan Tanyun bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk tujuan lain. Dalam sekejap mata, 13 hari telah berlalu. Li Yongchang terbang ke kamp militer dengan perahu abadi tingkat atas. Setelah memasuki kamp militer, Li Yongchang buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengambil kaki milik 330 bawahannya, sementara dia pergi ke asosiasi alkemis. Miao Jingcheng memperhatikan Li Yongchang datang dan menyapanya dengan penuh harap. Apakah Tanyun telah ditangkap? Li Yongchang menghela nafas dan memberitahu Miao Jingcheng seluk-beluk masalahnya. Miao Jingcheng merona karena marah. Dia sebelumnya mengira bahwa putranya dihabisi oleh seorang pria kuat yang diam-diam melindungi Tanyun. Sekarang sepertinya Miao Jingcheng percaya bahwa putranya dihabisi oleh Tanyun. Miao Jingcheng berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengundang ayah angkatku untuk datang." Tidak lama kemudian, Miao Xilin, wakil presiden asosiasi alkemis, kembali bersama Miao Jingcheng. Mata keruh Miao Xilin mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia berkata, "Kekuatan tantangan lompatan Tanyun sangat sulit dipercaya. Kita tidak boleh membiarkannya terus tumbuh. Li Yongchang, kamu tidak perlu khawatir. Lelaki tua ini akan menemukan cara untuk menyingkirkannya." Li Yongchang mengepalkan tangannya dan berkata, "Wakil presiden, jangan terburu-buru. Karena Tanyun yang arogan dan bodoh ini sebenarnya mengirim surat untuk melakukan pertempuran hidup dan mati kepada Mayor Jenderal Duan Tiande. Dalam lebih dari 2 bulan, pertempuran hidup dan mati akan dimulai. Saat itu Tanyun pasti akan mati." Setelah mendengarkan, senyum mekar di wajah Miao Xilin. Dia berkata, "Ini sangat bagus. Dengan kekuatan Duan Tiande, maka Tanyun secara alami tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup." Di samping, Miao Jingcheng mengepalkan tangannya dan bergumam, "Anakku,
Tanyun akan segera berakhir. Waktu berlalu dengan tenang. Besok adalah hari di mana pavilion Shisu Zentian akan dibuka secara resmi. Pada saat ini, Tanyun telah menghabiskan total 250 tahun di dalam lantai 66 pagoda abadi suci. Dia juga telah memasuki ranah hukum abadi tingkat ketiga. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tanyun tersenyum. Saat dia memasuki ranah hukum abadi tingkat ketiga, jiwanya sama kuatnya dengan orang di ranah hukum abadi tingkat ke-10. Tanyun berdiri sambil tersenyum, menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya, dia muncul di luar pavilion Shisu Zentian. Cahaya bulan yang terang menimpa Tanyun. Sosoknya di bawah sinar bulan terbentang sangat panjang. Tanyun menatap langit berbintang yang luas. Gambar orang tua dan kakeknya muncul di benaknya. Ada kerinduan yang mendalam di matanya. Tidak lama kemudian, kerinduan di mata Tanyun digantikan oleh kemarahan, niat membunuh, dan kebencian. Dia meraung dalam hatinya, Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme, di dalam hati kalian, aku telah mati karena reinkarnasi dunia. Kalian tidak dapat membayangkan bahwa aku tidak hanya masih hidup, tetapi aku juga muncul di alam abadi Hongmeng ke-9. Tunggu, rasa sakit dan penderitaan yang aku derita, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Suatu hari, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Kemudian, Tanyun memejamkan matanya dan merasakan malam yang sunyi. Keesokan harinya, karena hari ini adalah pembukaan pavilion Shisu Zentian. Oleh karena itu, keramaian memenuhi kota bagian luar. Diperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada 800 juta orang berkumpul di kota bagian luar. Hampir semua toko yang tak terhitung jumlahnya di kota ditutup. Pada saat ini, semua orang telah melepaskan kesadaran abadi mereka, mengunci pavilion Shisu Zentian. Satu demi satu suara berisik tidak ada habisnya. Semuanya, apakah kalian yakin bahwa Bostan benar-benar memiliki pil hukum tingkat tinggi? Aku tidak tahu. Lagi pula, menurutku berita ini tidak dapat diandalkan. Hanya saja jika Bostan tidak bisa menjual pil hukum tingkat tinggi, kurasa itu akan menyebabkan kemarahan publik. Ya, tapi sebaliknya, jika Bostan benar-benar bisa menjual pil hukum tingkat tinggi, itu tidak hanya akan meroketkan reputasinya, tetapi juga menguntungkan orang-orang yang ada di kota abadi Xuanyuan, terutama bagian luar. Halo guys, sudah lama nggak upload ya Mimin ya? Ya, karena sibuk dengan kerjaan utama juga, plus kalau satu novel NTZZ aja kayaknya sulit berkembang ini channel ya. Yang bilang lu nggak konsisten Min, berarti Anda subscriber baru. Dulu Mimin tuh udah 1 tahun tiap hari upload tuh ya. Coba aja lihat tuh total yang Mimin upload udah berapa. Kalau yang bilang kayak gitu berarti masih baru ya. Tapi ya masih segini aja sih, udah 1 tahunan ya. Ya memang begitulah. Mungkin karena hanya NTZZ kali ya yang Mimin bawakan. Jadi kalau mau Mimin lebih rajin uploadnya, ya izinkan Mimin membawakan alur cerita lainnya. Mungkin kayak BTTH gitu guys. Boleh ya, semoga bisa lah. Support terus ya, sungguh membanggakan. Terima kasih.